dibangkitkan. Bangkit, Tuhan kita sudah bangkit 2000 tahun yang lampau. Bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan membuktikan bahwa maut tidak dapat menahannya, maut tidak berkuasa atasnya, karena Dialah yang berkuasa. Amin. Jadi maut, kematian takluk kepada kuasa nama Tuhan. Nah, hari ini di seluruh dunia memperingati, kita mengingat hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Kematian tidak lagi menguasai. 2000 tahun yang lampau, tepat juga hari Jumat kemarin, persis tanggal 3 April, Tuhan Yesus itu disalibkan. Dan hari ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, kita akan melihat makna kebangkitan Kristus dari kematian itu sendiri apa. Dan apa pentingnya kebangkitan Kristus dari kubur. Apa pentingnya bagi orang percaya. Kita akan lihat, kita akan diajar, kita akan diberi pemahaman oleh Roh Kudus bahwa kebangkitan Kristus itu sangat-sangat penting bagi orang yang mengikut Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Bapak, Ibu, serta saudara, ini adalah sebuah catatan penting dalam pemberitaan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus saat itu. Karena berseliweran pengajaran-pengajaran yang terjadi di kota Korintus saat itu, sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa ada kebangkitan. Ada kebangkitan dari kematian. Di antara para pengajar-pengajar yang ada saat itu di kota Korintus, itu akan mempengaruhi sikap orang percaya kepada Kristus soal kebangkitan. Karena orang Saduki nggak percaya ada kebangkitan. Mereka bilang kalau orang sudah mati, mati terus menerus. Mereka nggak percaya bahwa ada kebangkitan, sehingga membingungkan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka bilang, buat apa kita percaya kepada Tuhan? Dia sudah mati. Nah, ini pengajaran yang datang ini katakan bahwa tidak akan ada kebangkitan. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus saat itu, dia bilang, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, kebangkitan bukan hanya peristiwa sejarah, Bapak Ibu, tetapi juga dasar pengharapan orang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus merupakan salah satu rasul yang menyaksikan bagaimana Kristus dibangkitkan, dan bagaimana saksi-saksi mata 500 orang menyaksikan bahwa Kristus mati dari kubur itu sendiri. Saudara, nggak perlu kita takut
soal kematian orang yang ada di sekitar kita. Kematian orang yang kita kasihi. Mungkin anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita. Entah itu papa kita, mama kita, anak kita, adik kita, kakak kita, dan lain sebagainya. Karena akan ada kebangkitan di dalam Kristus kelak. Saudara, kebangkitan tadi saya katakan tidak hanya merupakan peristiwa sejarah, tetapi pengharapan bagi orang percaya. Yang pertama, jaminan keselamatan. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa pengorbanannya di kayu salib diterima oleh Allah. Dosa telah dikalahkan, iblis telah ditelanjangi, dipermalukan. Bapak Ibu, kalau mengulang-ulang menonton The Passion, maka Bapak Ibu akan melihat sesuatu hal yang sangat penting di sana. Bagaimana pada waktu Yesus disalibkan dan dia katakan sudah selesai, maka di sanalah awal iblis dipermalukan, bahwa kuasa Tuhan mengalahkan segala yang dianggap oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ada kuasa melebihi daripada kuasa Kristus. Bukan sebuah kekalahan. Kematian Kristus yang kita peringati hari Jumat yang lalu bukan sebuah kekalahan, tetapi Tuhan ingin membuktikan bahwa di dalam kematiannya di kayu salib akan ada kebangkitan, kebangunan rohani, akan ada kebangkitan orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan dan pemberitaan Injil. Dosa telah dikalahkan dan orang percaya dibenarkan di hadapan Tuhan. Pada waktu Kristus tergantung di kayu salib, di sanalah kita dinyatakan, dibenarkan di hadapan Allah. Karena semua dosa dan pelanggaran kita telah ditimpakan kepada pundak Kristus yang sudah digantung di kayu salib. Roma 4 ayat 25, ada yang dapat? Yaitu Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Yesus Kristus sudah diserahkan. Tuhan mestinya hukum kita. Kita yang mestinya disalibkan, dibunuh, disiksa karena pelanggaran kita. Tapi semua itu digantungkan, diserahkan, ditaruh di dalam tubuh Kristus yang kudus itu. Karena memang hanya Dia yang bisa menebus umat manusia dari segala dosa. Nggak ada yang lain. Jadi pada waktu itulah kita dibenarkan. Karena sebelum Kristus mati di kayu salib, semua kita ada di bawah hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu nggak mungkin ada orang bisa lakukan sesempurna yang Tuhan mau. Nggak bisa, karena hukum Taurat nggak boleh gagal satu pun dari 10 hukum Taurat itu. Nah, siapa yang dapat menggantikan semua itu? Siapa yang dapat menggenapi semua itu? Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapa di sorga mengutus anaknya ke dalam dunia menjadi penggenapan dari janji Tuhan itu kepada Hawa pada waktu mereka jatuh di dalam dosa. Di pasal 3 di sana dikatakan, aku akan meremukkan kepala ular itu. Itu adalah sebuah nubuat tentang keselamatan yang akan datang bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya orang percaya tidak lagi hidup dalam hukum dosa. Kita tidak lagi mestinya hidup di dalam hukum dosa. Dosa yang kita buat kemarin mestinya kita tidak lakukan lagi. Kita tinggalkan, ya. Kita tinggalkan dan kita mulai hidup di dalam hidup yang baru. Yang kedua, kemenangan atas maut. Itu pentingnya kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kemenangan atas maut melalui kebangkitan Kristus. Yesus mengalahkan maut
Ini berarti kematian bukan akhir bagi orang percaya. Ingat, kematian bukan akhir bagi orang percaya. Bapak, Ibu, serta saudara, apakah kita pernah mendengar kalau kita datang melayat di rumah duka? Ada hal-hal memang yang harus ditegaskan dalam pemberitaan atau pengajaran-pengajaran firman. Banyak orang yang berkata, sebentar lagi kita akan menghantarkan peti jenazah ini, almarhum atau almarhumah, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Apakah betul? Tidak. Mestinya kalimatnya ke tempat peristirahatannya sementara, karena nggak akan di situ terus. Makanya sebenarnya kalau orang memahami ajaran Kristus, maka dia tidak perlu takut soal orang-orang yang mendahului kita dalam kematian, karena dia tidak selalu ada di situ. Orang yang belum di dalam Tuhan selalu menumpahkan rasa cintanya kepada orang yang telah mendahului meninggalkan mereka di kuburan. Coba kita pahami, kalau orang yang di dalam Tuhan, saya percaya mereka sudah tidak ada di situ. Rohnya itu sudah kembali kepada Bapa. Terus kenapa kita harus menangisi kuburan-kuburan yang ada? Kenapa kita harus datang membawa kemenyan? Kenapa kita harus membawa sesembahan di sana? Saudara, ini konsep-konsep yang salah. Banyak orang Kristen terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Ada 6 agama di Indonesia. Jangan sampai terkontaminasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau hanya datang sekedar membersihkan, itu bagus. Karena kebersihan itu juga kan keindahan. Jangan katakan, jangan selalu caplok ya bahasa orang. Kebersihan adalah bagian iman. No, kita suka caplok-caplok. Jangan membiasakan anak-anak kita nanti rusak imannya sama Tuhan. Tapi kebersihan adalah bagian dari keindahan. Kemenangan atas maut. Orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka sudah nggak ada di situ. Berarti kalau bapak saya meninggal tahun 1988, saya percaya dagingnya semua sudah melebur di tanah, udah nggak ada. Jadi rasanya kalau saya datang nangis sama dia, yang ketawa itu iblis. Kamu nangisin berarti kamu percaya bapakmu itu nggak balik sama Tuhan ya. Saya percaya ini jangan sampai merusak pengharapan kita bahwa mereka sudah senang, mereka sudah bahagia, mereka sudah berjumpa dengan orang-orang kudusnya Tuhan, karena mereka sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Jadi kemenangan maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat itu tahu nggak? Itu loh kalau kalajengking, sengatnya itu di ekornya yang merah itu. Saya pernah disengat itu sama kalajengking. Dari ubun-ubun sampai telapak kaki itu sakit, panas Bapak Ibu. Karena iseng waktu kecil suka taruh-taruh tangan di setiap lubang di rumah, karena rumah adat kan kayu. Jadi iseng masukin tangan, tahu-tahu ada kalajengking itu sampai bengkak berhari-hari. Jadi di manakah sengatmu? Rasul Paulus mau bilang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai iblis, di manakah kuasamu? Mungkin engkau berkata, kematian Yesus itu adalah kekalahan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi Rasul Paulus bilang, hai iblis,
Di manakah kuasamu? Engkau tidak berkuasa. Pada waktu Tuhan dibangkitkan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, maka di sanalah iblis juga akhirnya tunduk kepada kuasa Allah. Jadi dia tidak berkuasa apa-apa. Saya memberikan satu contoh seperti kalajengking lah. Kalajengking yang sudah diambil sengat di ekornya, dia mungkin masih hidup, masih nakut-nakutin kita, tapi dia sudah tidak punya sengat untuk membuat kita menjadi sakit. Jadi iblis itu boleh dia ada kok. Di sini pun dia sedang bergentayangan, mengganggu kita. Dia bersuara, wah. Dia seperti mau makan kita. Dia mengaum. Tetapi sebenarnya dia sudah tidak punya kuasa. Dia tidak punya sengat lagi. Seperti singa yang mengaum. Rasul Yakobus katakan, seperti singa yang mengaum, tapi giginya sudah ompong. Dia boleh gigit kita, tapi gak akan menancapkan, membawa kematian. Jadi kita yang berkuasa atas iblis. Yang ketiga, jaminan kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20, artinya orang percaya juga akan dibangkitkan kelak. Pada waktu trompet berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Siapa yang mati di dalam Tuhan? Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi coba ingat-ingat, orang tua kita yang duluan meninggal sudah percaya gak sama Tuhan? Berarti mereka akan dibangkitkan. Bahkan yang spesialnya Bapak Ibu perlu ingat, mereka yang sudah duluan meninggal dari kita, pada waktu trompet Allah berbunyi kelak di akhir zaman, yang duluan dibangkitkan itu bukan kita yang masih hidup ini, tapi mereka yang sudah mati duluan di dalam Tuhan. Itu hebatnya. Mereka duluan dibangkitkan. Bagaimana dengan orang yang gak percaya sama Tuhan tapi sama-sama meninggal? Contohnya sama harinya. Yang gak dibangkitkan, yang dibangkitkan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita mestinya harus bersukacita bahwa mereka yang mendahului kita itu kelak akan dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan dari kematian, kuburan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan terbuka. Mereka akan menyongsong Tuhan. Baru kita yang masih hidup ini ikut bersama-sama menyongsong Tuhan. Amin. Saudara, jangan mau tinggal di dunia ini. Jangan taruh pengharapanmu kepada dunia ini, tapi taruhlah pengharapanmu kebangkitan kita bersama dengan Kristus. Alangkah indahnya. Perlu diwaspadai, saya ada menonton seminggu yang lalu. Dengan kecanggihan AI sekarang, orang akan nanti membuat seolah-olah Yesus itu sudah turun. Ini perlu hikmat untuk kita. Jangan nanti sampai orang juga bilang, persis suara sama, ya diserupakan. Nah kalau kita nggak hati-hati juga, kita bisa terbawa arus dengan hal itu. Sekarang banyak ya, sosmed itu nggak bisa dibendung lagi. Pengajaran yang bagus ada, pengajaran yang nggak bagus juga ada bermunculan. Lah berapa hari lalu saya melihat di TikTok, pas saya buka TikTok punya gereja, lewat di beranda ada tuh yang namanya Pak Lahagu. Dia menganggap dirinya katanya Mesias. Wah, saya pikir wah ini parah ini orang. Tapi saya heran, banyak orang yang live ikut. Maksudnya sampai kenapa ya ajaran-ajaran sesat itu digandrungin? Kok lebih masuk di otak mereka daripada ajaran sesuai dengan firman Tuhan?
Bagaimana menyikapi hal ini? Makanya pentingnya kita membaca Alkitab, karena itu akan menjadi cerminan bagi pengajaran-pengajaran di luar sana. Banyak mereka, bahkan ada yang mengaku, saya lupa namanya, dia titisan dari Isa Al-Masih. Hebat banget deh. Saudara, waspadai dirimu dan percayalah kepada pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang benar, dan baca Alkitab supaya kita tidak terbawa arus. Kita memiliki pengharapan hidup yang kekal, bukan hanya hidup di dunia ini saja. Siapa yang mau tahu usia kita? Kemarin lalu masih usia di bawah saya, satu kampung dulu, masih adik kelas saya, meninggal. Padahal suaminya yang sakit-sakit. Ya perkiraan orang kali suaminya yang duluan meninggal. Malah dia yang duluan meninggal. Jadi usia ini gak ada yang bisa kita prediksi. Saya mau meninggal usia 70 tahun atau 80 tahun, gak ada. Tapi kematian semestinya tidak menjadi sebuah ketakutan lagi bagi kita. Kita gak perlu takut mati. Kita gak perlu takut kapan Tuhan mau bilang balik, nah rumahmu sudah jadi. Ya, tetapi karena kita percaya bahwa kematian di dalam Tuhan itu adalah sebuah kemenangan, karena jaminan keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang keempat, hidup baru di dalam Kristus. Kebangkitan memberi kuasa bagi orang percaya untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 4. Ada yang dapat? Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi kebangkitan memberi kuasa bagi orang percaya untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Pada waktu kita dibaptis, kita ditenggelamkan, itu adalah lambang bahwa kita mati terhadap dosa-dosa kita yang lama. Pada waktu kita keluar dari air, itu lambang bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Artinya hidup sudah diubahkan oleh Tuhan. Ingat pada waktu Naaman disuruh celup tubuhnya di Sungai Yordan. Pada waktu dia keluar dari air, dia dapatkan tubuhnya seperti kulit bayi. Enggak lagi ada bintik-bintik. Artinya pada waktu kita mati di dalam Kristus, kehidupan yang baru itu Tuhan berikan bagi kita. Percayalah, pada waktu engkau memberi dirimu dibaptis, engkau akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk tetap hidup dalam hidup yang baru, dalam perilaku yang baru. Banyak orang yang takut dibaptis karena merasa, waduh, nanti kalau saya buat dosa lagi gimana? Semua manusia selama kita ada di dunia ini, dosa itu mengelilingi kita. Tapi bagaimana kita meresponnya untuk mau terseret lagi atau tidak? Kita bilang, enggak, saya di sini. Saya udah percaya kepada Tuhan. Jadi baptisan air itu bukan sebuah hukuman. Wah, saya udah gak bebas dong buat dosa. Saya udah gak bebas melawan orang tua saya. Bukan di sana letaknya. Tapi pada waktu engkau memberi hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih Roh-Nya yang kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Anak-anak youth di sini, Yesus itu dibaptis usia berapa? Mesti tahu dulu.
Jadi jangan tunggu udah tua, kumisan baru mau dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis usia berapa? Ada yang bilang 12, ada yang bilang 13. Berapa? 12 tahun. Anak-anak Yud, ada yang usia 12 tahun di sini ke atas? Coba angkat tangan dulu. Yang 12 tahun ke atas. Gini. 12 tahun. Angkat tangan. Tadi pada udah mandi semua kan ya. Coba angkat tangan dulu. Udah di atas. Oke, makasih. Udah di atas 12 tahun. Memberi hidup sama Tuhan. Itu tahu nggak? Engkau juga punya berkat yang baru dari Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan kamu sesuatu hal yang gak pernah kamu pikirkan. Jangan terlambat. Tuhan Yesus dibaptis usia 12 tahun. Mulai bertanya, saya udah 15 tahun, kok saya belum mau ya dibaptis? Apa yang salah? Kenapa? Ada nggak yang boleh wakilkan di sini? Kenapa belum mau dibaptis? Coba angkat tangan dulu. Satu kali dulu, angkat tangan dulu. Siapa yang berani? Saya belum mau dibaptis karena ini. Ada? Nggak ada yang berani. Jangan-jangan belum tahu ya arti baptisan itu apa. Ada yang 16 tahun kayaknya. Ada 16 tahun. Ya salah satu dulu mewakilkan. Kenapa kira-kira ya, pokoknya yang di atas 12 tahun deh. 12 tahun. Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Belum mau dibaptis. Nggak mau terima berkat baru orang yang dibaptis. Ada loh berkat orang yang dibaptis di dalam Tuhan. Hidup yang baru artinya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kalau engkau udah dibaptis, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahu nggak? Karena kita nggak lihat aja, itu salib Tuhan itu termeteraikan dalam tubuh kita, sehingga pada waktu engkau berjalan dalam kegelapan, iblis itu mau dekatin kamu itu gak berani. Karena dia bilang, udah dimeteraikan ini. Udah dimeteraikan, mereka milik Kristus. Saya gak bisa menyentuh. Jadi pagar perlindungan bagi orang yang sudah dibaptis itu nyata, betul. Hidup orang yang di dalam Tuhan sudah menerima Yesus Kristus, hidupnya dalam kebenaran. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, pernah tidak bertanya, kenapa ya setiap kali Paskah selalu ada pembagian telur Paskah? Pernah nggak bertanya? Ada yang bisa jawab? Kenapa setiap kali Paskah, sebentar lagi dibagi ya Bu, ada telur Paskah yang udah matang apa masih mentah? Udah matang. Ada nggak yang pernah bertanya, kenapa? Siapa di sini yang pernah bertanya, kenapa ya setiap kali Paskah ada telur yang disuguhkan, dibagikan? Ada? Atau ada yang tahu kenapa sih? Kenapa harus ada telur? Kenapa bukan buah gitu? Ada yang bisa kasih ini dulu nggak? Udah relax dikit ini mukanya. Namanya. Kenapa Pak? Namanya apa? Buah Paskah nggak ada. Oh nggak ada ya, telur Paskah. Nah kenapa Pak telur? Ayo relax dulu supaya malu nanti orang tanya, orang Kristen kenapa selalu ada telur Paskah? Ada yang bisa jawab nggak di sini perwakilan? Telur masih itu murni. Murni. Terus, makasih Bu. Jadi telur itu cangkangnya melambangkan kuburan. Mhm. Jadi di dalamnya bisa dikeluarkan, itu artinya kebangkitan Kristus.
Ya, oke, makasih. Ayo lagi dong, ayo. Melambangkan kebangkitan Yesus Kristus dan kehidupan baru. Amin. Di mana cangkang keras dibaratkan sebagaimana Yesus Kristus terbuka. Terima kasih Pak Google. Tapi itu sebuah usaha Pak, benar. Saya hargai itu sebuah usaha. Daripada diam ya Pak Masron, terima kasih. Iya. Terus ada yang lain nggak yang beda? Hah? Halo? Amin. Ya, jadi semua yang disampaikan tadi itu benar, tapi kita rujukan, kita satukan. Bahwa kenapa telur? Karena telur itu di dalamnya ada kehidupan baru pada waktu menetas, maka muncul anak kucing, anak ayam, ya, keluar anak ayam, artinya ada kehidupan di sana. Nah, sebelum ada kehidupan itu harus diapakan ya? Ya, diperam. Ya. Sebelum biji dari padi itu nggak bisa dia jadi padi sebelum ditanam, dikubur di dalam tanah. Jadi memang hidup kita ini lambang harus mati dulu di dalam dosa kita, dikubur kita dibaptis supaya kita bangkit dan membawa kehidupan yang baru. Jadi kalau orang tanya kenapa telur Paskah, karena telur itu ada kehidupan yang baru di dalamnya. Amin. Sudah tahu sekarang ini, jadi jangan diam. Kadang-kala akhirnya agama lain itu meragukan iman kita karena hanya telur aja kita nggak bisa jawab, ya, nggak bisa jawab. Yang kelima, Bapak Ibu, dasar iman Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, iman menjadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 4. Kebangkitan adalah bukti bahwa lagu kita tadi apa dikatakan? Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, kalau Tuhan Yesus nggak hidup, nggak ada hari esok, udah kiamat langsung habis. Kebangkitan bukti bahwa Yesus itu anak Allah dan firman Allah itu benar. Karena di perjanjian lama sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan bahwa akan ada yang membebaskan umat Tuhan dari belenggu dosa. Paskah dirayain pertama di mana? Di perjanjian lama. Pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melakukan Paskah. Jadi Paskah pertama itu pada saat itu. Jadi dibebaskan, tanda dibebaskan dari hukuman dosa. Paskah lambang dari pembebasan kutuk dosa. Paskah lambang dari kebangkitan yang sudah mati. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, ngapain kita ke gereja ya? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka ngapain kita berharap sorga? Karena kucing kalau mati nggak pernah berharap sorga. Ya mati gitu. Tapi kita orang yang hidup ciptaan Tuhan yang paling mulia ini mengharapkan ada kebangkitan kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih pengharapan di tengah penderitaan. Karena Kristus hidup, orang percaya memiliki pengharapan. Sekalipun menghadapi kesulitan hidup, jangan pernah berharap masalahmu selesai. Justru kita semakin dekat sama Tuhan, masalah kita semakin besar, datang gak pernah habis, gak pernah stop. Sebenarnya punya
manfaat juga sih. Kalau orang nggak pernah nangis juga, itu nggak sehat. Dia akan menjadi orang yang tertekan, stres, bisa menjadi gila. Karena nggak bisa mengekspresikan dari sebuah penderitaan yang dia alami. Jadi kenapa masalah selalu ada? Supaya kita menangis terus kepada Tuhan. Pada waktu kita bisa menangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita mendapat kelegaan. Saya percaya di dunia psikolog, orang bisa melihat kenapa orang sampai bisa gila, sampai di jalan tuh banyak. Karena nggak ada tempat dia bisa mencurahkan isi hatinya, persoalan hidupnya. Jadi itu pentingnya juga kita yang sudah berkeluarga, ayo dong. Kalau pasanganmu curhat, didengar. Jangan kita tunggu dia menjadi stres, baru kita bilang, kenapa kamu stres? Padahal karena kita nggak pernah mau mendengarkan keluhan-keluhan itu. Karena penting kita mengeluarkan itu. Dan lebih penting kita mengeluhkannya itu kepada Tuhan. Dengan air mata kita menangis. Maka akan ada harapan, ada janji Tuhan yang akan kita terima. Kebangkitan memberikan kita kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Makna kebangkitan bagi orang Kristen jadinya apa? Maknanya yang pertama, keselamatan itu pasti. Enggak pakai tawar-tawar. Bagaimana dengan mereka yang sudah rajin beribadah, tapi tidak percaya Tuhan? Enggak diterima. Keselamatan tidak ada bagi mereka. Tidak ada kepastian. Mereka mencari dan mencari dan mencari. Tapi orang yang di dalam Tuhan percaya akan kematian Kristus, percaya kebangkitan Kristus, maka mereka mempunyai hidup yang kekal. Kita menang atas maut, jaminan hidup yang kekal ada hidup yang baru. Dasar iman kita menjadi teguh. Pengharapan kita tidak akan pernah padam. Karena Tuhan adalah hari esok dalam hidup kita.